Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifil Fahri dari Prodi Perbankan Syariah kelas reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal Pengantar Psikologi menurut Adan Asirudin Saleh. Bab 1. Dasar-dasar psikologi. Pengertian. Psikologi dalam bahasa Yunani yakni psikologi yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu, yang berarti psikologi yaitu ilmu jiwa. Perkembangannya, psikologi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1952 oleh Slamet Imam Santoso. Setelah itu diselenggarakan kursus pelatihan di UI. Beberapa tahun kemudian menjadi jurusan psikologi di Fakultas Kedokteran UI. Ruang lingkup psikologi. Ada satu, yaitu psikologi umum, adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab. Dan yang kedua yaitu adalah psikologi khusus, adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Psikologi khusus dapat dipahami dengan melihat beberapa pembagiannya, yaitu psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua. Yang kedua ada psikologi sosial, yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang ketiga yaitu ada psikologi pendidikan, psikologi yang khusus menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Misalnya, bagaimana cara guru menarik perhatian siswa agar pelajaran dapat dengan mudah diterima. Yang keempat, psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi yang khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Yang kelima, psikapatologi. Psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal, atau yang menguraikan hal-hal klinis manusia. Yang keenam, psikologi kriminal, yaitu psikologi yang khusus berhubungan soal kejahatan atau kriminalitas. Bagian ini terkait dengan psikologi forensik. Yang ketujuh ada psikologi industri, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan persoalan perusahaan, misalnya manajemen sumber daya manusia yang baik dan sebagainya. Selanjutnya ada hubungan psikologi dengan ilmu lain, yaitu ada psikologi dengan biologi, kedua psikologi dan sosiologi, ketiga psikologi dan filsafat, dan selanjutnya ada psikologi dan ilmu pengetahuan. Metode penelitian dalam psikologi. Yang pertama ada metode longitudinal. Metode ini merupakan metode penelitian yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai sesuatu penelitian
Dengan metode ini, penelitian dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan, malahan mungkin tahun demi tahun. Karena itu, apabila dilihat dari segi perjalanan penelitian, ini adalah secara vertikal. Yang kedua, metode cross-seksional. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama di dalam mengadakan penelitian. Dengan metode ini, dalam waktu yang relatif singkat dapat dikumpulkan bahan yang banyak. Jika kalau dilihat jalannya, penelitian secara horizontal. Bab 2. Proses mental manusia. Yang pertama, ada gejala kognitif. 1. Ingatan. Ingatan merupakan alih bahasa dari memori. Karena itu, di samping ada yang menggunakan ingatan, ada pula menggunakan istilah memori sesuai dengan ucapan dari memori. Namun hal tersebut kiranya bukan merupakan hal yang serius. Ingatan memberikan berbagai macam arti bagi para ahli. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Selanjutnya ada inteligensi. Perkataan inteligensi dari bahasa Latin intelligere yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lain. Menurut panitia istilah pedagogik yang mengangkat pendapat Strand, yang dimaksud dengan inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Strand menitik beratkan masalah inteligensi pada soal adjustment atau penyesuaian diri terhadap masalah yang dihadapinya. Pada orang yang intelijen akan lebih cepat dalam memecahkan masalah baru apabila dibandingkan dengan orang yang kurang intelijen. Dalam menghadapi masalah atau situasi baru, orang yang intelijen akan cepat dapat mengadakan adjustment terhadap masalah atau situasi yang baru tersebut. Freeman memandang inteligensi sebagai satu, capacity to integrate experience, 2. Capacity to learn, 3. Capacity to perform tasks regarded by psychologists as intellectual, 4. Capacity to carry on abstract thinking. Selanjutnya ada belajar. Living is learning. Kehidupan adalah sebuah proses belajar. Dengan kalimat tersebut memberikan suatu gambaran bahwa belajar merupakan hal yang sangat penting, sehingga tidaklah mengherankan bahwa banyak orang ataupun ahli yang membicarakan masalah belajar.
Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari karena telah sangat dikenal mengenai pelajaran ini. Seakan-akan orang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud dengan belajar itu. Tetapi kalau ditanyakan kepada diri sendiri, maka akan termenunglah untuk mencari jawaban. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan belajar itu? Kemungkinan besar jawaban atas pertanyaan tersebut akan mendapat jawaban yang bermacam-macam. Demikian pula di karangan para ahli. Selanjutnya ada gejala emosi. Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu atau khusus, dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau approach atau menyingkiri avoidance terhadap sesuatu, dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Namun demikian, kadang-kadang orang masih dapat mengontrol keadaan dirinya sehingga emosi yang dialami tidak tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-tanda kejasmanian tersebut. Teori-teori emosi. Ada beberapa teori yang menyoroti emosi. Tidak semua teori mengenai emosi mempunyai titik pijak yang sama. Ada beberapa titik pijak yang berbeda yang digunakan untuk mengupas masalah emosi ini. Mengenai teori tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. 2. Teori yang hanya mencoba mengklasifikasi dan mendeskripsikan pengalaman emosional atau emotional experience. 3. Melihat emosi dalam kaitannya dengan perilaku. Dalam hal ini adalah bagaimana hubungannya dengan motivasi. Yang keempat, melihat emosi dalam kaitannya dengan aspek kognitif. Gejala konasi. Motif berasal dari bahasa Latin movere yang berarti bergerak atau to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force. Motif sebagai pendorong pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Hal-hal yang dapat mempengaruhi motif disebut motivasi. 1. Motif sebagai inference, eksplanasi, dan prediksi. Suatu hal yang penting berkaitan dengan motif ini ialah bahwa motif itu tidak dapat diamati secara langsung, tetapi motif dapat diketahui atau terinferensi dari perilaku, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh seseorang. Dari hal-hal tersebut dapat diketahui tentang motifnya. Misal, seseorang selalu bekerja dengan giat pada setiap tugas yang dikerjakannya untuk mencapai hasil yang baik. 2. Lingkaran motif. Motivasi mempunyai sifat siklus melingkar, yaitu motivasi timbul, memicu perilaku tertuju pada tujuan, dan setelah tujuan tercapai motivasi terhenti, tetapi itu akan kembali pada keadaan semula apabila ada suatu kebutuhan lagi, yaitu 1. Driving state, 2. Instrument behavior, dan 3. Goal. Pada tahap pertama timbulnya keadaan pemicu atau driving state. Drive timbul karena organisme merasa ada kekurangan dalam kebutuhan. Driving state dapat timbul karena stimulasi internal, stimulasi eksternal, ataupun interaksi antara keduanya. Misalnya keinginan untuk makanan dan minuman timbul karena faktor internal, yaitu kebutuhan secara fisiologis. Di samping kebutuhan internal, ada lagi eksternal, yaitu keadaan sosial. 3. Teori-teori motif, yaitu 1. Ada
teori insting, 2 teori dorongan, 3 teori atribusi, keempat ada teori harapan, kelima ada aktualisasi diri, keenam teori motif berprestasi. Selanjutnya ada jenis-jenis motif. Motif intrinsik. Motif intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri. Motivasi yang didasarkan pada sebuah nilai dari kegiatan yang dilakukan tanpa melihat penghargaan dari luar. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motivasi ekstrinsik ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Imbalan eksternal dapat berguna untuk mengubah perilaku. Fungsi imbalan adalah sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, di mana tujuannya adalah mengontrol perilaku murid. C. Ketiga, motif fisiologis. Motif fisiologis ini pada umumnya berakar pada keadaan jasmani, misal dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan seksual, dorongan untuk mendapatkan udara segar. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Karena itu motif ini disebut basic motif atau motif primer. Selanjutnya ada motif sosial. Motif sosial merupakan motif yang kompleks dan merupakan sumber dari banyak perilaku atau perbuatan manusia. Dan kelima ada teori kebutuhan Murray. Keenam ada motif eksplorasi, kompetensi, dan self-aktualisasi. Frustasi dan konflik. Dalam rangka individu mencapai tujuan, kadang-kadang atau justru sering individu menghadapi kendala, sehingga ada kemungkinan tujuan tersebut tidak tercapai. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai dan individu tidak mengerti dengan cara baik mengapa tujuan tersebut tidak tercapai, maka individu akan frustasi atau kecewa. Individu yang mengalami frustasi dapat mengalami depresi, merasa bersalah, rasa takut, dan sebagainya. Sumber frustasi ada bermacam-macam, yaitu dari lingkungan, dan kedua ada kemampuan yang ada dalam diri individu tidak sesuai, terus konflik antara motif-motif yang ada. Jenis-jenis konflik. Menurut Kurt Lewin ada 3 macam konflik motif, yaitu ada konflik angguk-angguk. Konflik ini timbul karena adanya 2 motif atau lebih yang kesemuanya mempunyai nilai positif bagi individu yang bersangkutan, dan individu mengadakan pemilihan di antara motif-motif yang ada. Kedua motif konflik geleng-geleng. Konflik ini timbul karena individu menghadapi 2 atau lebih motif dan semuanya mempunyai nilai negatif bagi individu yang bersangkutan. 3. Konflik geleng-geleng. Konflik ini timbul karena individu menghadapi objek yang mengandung nilai positif dan negatif. Hal ini dapat menimbulkan konflik pada individu yang bersangkutan. Perilaku manusia dan lingkungannya. 1. Perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku, dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas-aktivitas itu merupakan manifestasi kehidupan psikis. Telah dikemukakan oleh Branca 1964, Woodward dan Marquis 1957, Sartain dan Morgan dan kawan-kawan, bahwa yang diteliti dipelajari dalam psikologi ini baik perilaku manusia dan hewan. Namun demikian, hasil dari penelitian itu dikaitkan untuk dapat mengerti tentang keadaan manusia. Jenis perilaku. Perilaku manusia dapat dibedakan antara perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan atau tanpa dipikir terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut.
Contoh reaksi kedip mata bila kena sinar. Perilaku yang non-refleksif. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh reseptor atau penerima, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat saraf. Pusat kesadaran baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologi. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologi inilah yang disebut aktivitas psikologi atau perilaku psikologi. Menurut Branca 1965. Pembentukan perilaku bisa dengan 1. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian. Dan ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Teori perilaku yaitu 1. Teori insting. Kedua, teori dorongan. Ketiga, teori insentif. Keempat, teori atribusi. Dan kelima, teori kognitif. Manusia dan lingkungannya. 1. Manusia dan perkembangannya. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Akibat dari unsur kehidupan yang ada pada manusia, manusia berkembang dan mengalami perubahan, baik itu dalam segi fisiologis maupun psikologis. Faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor endogen ialah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Faktor endogen merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan. Oleh karena itu terjadi dari bertemunya ovum dari ibu dan sperma dari ayah. Maka faktor endogen yang dibawa oleh individu itu mempunyai sifat-sifat seperti orang tuanya. Faktor eksogen merupakan yang datang dari luar diri individu, merupakan pengalaman-pengalaman, alam sekitar, pendidikan. Pengaruh pendidikan dan lingkungan sekitar itu sebenarnya terdapat perbedaan. Pada umumnya, pengaruh lingkungan bersifat pasif, dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan kepada individu. Lingkungan memberikan kesempatan kepada individu. Tidak demikian halnya dengan pendidikan. Pendidikan dijalankan dengan penuh kesadaran dan dengan secara sistematis untuk mengembangkan potensi ataupun yang ada pada individu sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan. Hubungan individu dengan lingkungannya. Hubungan individu dengan lingkungannya ternyata memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan mempengaruhi individu dan individu mempengaruhi lingkungan. Sikap individu terhadap lingkungan dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu individu menolak lingkungan jika tidak sesuai dengan yang ada dalam diri individu. Kedua, individu menerima lingkungan jika sesuai dengan yang ada dalam diri individu. Ketiga, individu bersikap netral atau berstatus. Aliran utama psikologi. Psikologi Islam. Paradigma psikologi Islam, integrasi Islam dan psikologi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab secara tidak disadari integrasi itu memadukan 2 karakteristik bidang keilmuan yang berbeda. Karakteristik pertama, pada label Islam yang syarat akan ilmu-ilmu keislaman, teosentris doktriner, sedangkan karakteristik kedua pada label psikologi yang syarat akan cabang kepsikologian, antroposentris, positivistik. Pertanyaan awam yang sering mengemuka, siapakah yang paling berkompeten dan berwenang mengembangkan psikologi Islam? Apakah alumnus perguruan tinggi Islam yang memiliki kompetensi ilmu-ilmu keislaman seperti dari lulusan tafsir hadis dan ilmu filsafat, ataukah alumnus fakultas psikologi baik dari perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam yang memiliki kompetensi psikologi?
Psikologi Islam adalah kajian atau studi tentang Islam yang dilihat dari pendekatan psikologis. Menurut Mujib 2017, kajian dari psikologi Islam adalah diturunkan berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan pemerikan para ulama Islam yang dikaji, dianalisis, dan diteliti melalui pendekatan psikologis. Struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian adalah aspek-aspek atau elemen-elemen yang terdapat pada diri manusia yang karenanya kepribadian terbentuk. Aspek-aspek diri manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aspek fisik yang disebut dengan struktur jismiyah atau jasadiyah, aspek psikis yang disebut dengan struktur rohaniyah, dan aspek psikofisik yang disebut dengan struktur nafsaniyah. Struktur jisim. Jisim adalah aspek diri manusia yang terdiri dari atas struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. Pada aspek ini, proses penciptaan manusia memiliki kesamaan dengan hewan ataupun tumbuhan, sebab semuanya termasuk bagian dari alam fisikal. Kedua, struktur roh. Keunikan dari psikologi Islam dalam mengkaji manusia adalah struktur roh yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana pendekatan psikologi barat tidak mengenalnya. Karena adanya roh inilah seluruh bangunan kepribadian manusia menjadi khas. Roh merupakan substansi atau zauhar psikologis manusia yang menjadi esensi keberadaannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu struktur nafs. Nafs adalah potensi jasad atau rohani manusia yang secara inheren telah ada sejak jasad manusia siap menerimanya, yaitu usia 4 bulan dalam kandungan. Potensi ini terikat dengan hukum yang bersifat jasadi rohani. Semua potensi yang terdapat pada daya ini bersifat potensial, tetapi ia dapat mengaktual jika manusia mengupayakan. Dan yang terakhir adanya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat diilustrasikan melalui hierarki kebutuhan asasi dalam al-maqasid al-syariah, yakni pertama memelihara agama dengan cara menunaikan arkan al-Islam, memelihara agama dari serangan musuh, memelihara jiwa agama yang tumbuh sejak lahir. Dan kedua, memelihara jiwa dengan cara memenuhi hak hidup masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu perlu adanya hukum pidana yang terhadap orang yang melanggar. Ketiga, memelihara akal pikiran dengan cara menggunakannya sebagaimana mestinya, seperti memikirkan kekuasaan Allah melalui diri sendiri, alam maupun yang lainnya, serta menghindarkan perbuatan yang merusak eksistensi daya pikirnya seperti minum khamar. Keempat, memelihara keturunan dengan cara mengatur pernikahan dan pelarangan seksual seperti zina, LGBT yang semuanya merusak keturunan. Kelima, memelihara kehormatan dan harta benda dengan cara mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengharamkan segala bentuk riba, perampokan, penipuan, pencurian, dan gosip. Atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapat dari penginderaan, ingatan maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas, yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu. Selanjutnya, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kepribadian terbentuk.
Kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian, yaitu ID, superego, dan ego. ID adalah pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluri, antisosial, dan rakus. Superego adalah jalinan antara cita-cita dan nilai sosial yang dipahami seseorang sehingga membentuk hati nurani. Sedangkan ego adalah bagian yang bersifat sadar dan rasional sehingga mampu mengendalikan konflik antara superego dan ID. Faktor pembentuk kepribadian yaitu ada 1 faktor prenatal atau perkelahiran. Yang kedua yaitu faktor biologis. Yang ketiga yaitu faktor geografis. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Selebihnya dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.